Boy sat between his father and mother. Pertanyaan saya, mengapa menggunakan kata kerja sat padahal tidak ada keterangan lampau seperti last night atau yesterday? Mengapa tidak menggunakan kata kerja sit? Terus halaman 4.1 kalimatnya Henry is excited about leaving for India. Mengapa setelah is menggunakan verb 2? Oke ya, saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Mengapa kok nggak pakai sit gitu ya, padahal nggak ada last night atau yesterday-nya. Ya, pertanyaannya kan seperti itu. Jadi gini Mbak Heni ya, dan teman-teman yang lainnya. Sebuah kalimat itu tidak harus memiliki kata keterangan waktu atau tidak harus memiliki adverb. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah kalimat terus tidak ada keterangan waktunya, ya nggak apa-apa, nggak salah kalimat itu. Ya, seperti contohnya ini tadi ya, the boy sat between his father and his mother gitu ya. Itu nggak ada keterangan waktunya, last night atau yesterday atau today atau kapan, nggak ada gitu ya. Kalimat itu nggak salah ya. Jadi kalaupun tidak ada keterangan waktunya itu tidak salah. Nah, terus bagaimana kita tahu peristiwa atau kejadian itu kapan terjadinya, dari mana? Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal tenses gitu kan. Tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerjanya, akan menyesuaikan dengan waktunya. Nah, dari situlah kita bisa lihat. Jadi ini kalau ada kalimat seperti ini, the boy sat between his father and mother, itu artinya tensesnya kapan? Waktu terjadinya kapan? The boy sat between his father and mother. Kalau kita lihat kalimat ini, jadi ya. Oke, ya, terima kasih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bukan mencari, lupa itu nggak ada kata kerjanya gitu kan, kok pakainya set, bukan seperti itu. Logikanya jangan dibalik. Jadi logikanya gini, oh itu set, berarti kalau set itu terjadinya masa lampau gitu loh. Jadi jangan dipaksakan, loh itu kan nggak ada setnya, nggak ada yesterday-nya. Berarti kan kalau nggak ada yesterday-nya itu berarti masa sekarang dong, pakainya harusnya sit gitu. Nggak seperti itu, logikanya nggak seperti itu Mbak Eni. Ya. Karena apa? Karena sejak SMP kita tuh diajari seperti ini sama gurunya. Pokoknya kalau ada yesterday, last day, yesterday, gini 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 gitu, itu artinya seperti ini gitu kan. Nah, itu dulu waktu SMP seperti itu. Tapi nggak seperti itu sebetulnya. Jadi kalau nggak ada keterangan waktunya, lalu kita paksakan gitu loh, nggak seperti itu gitu. Eh, Misalnya saya, terus kan dulu kita juga diajari seperti ini. Kalau ada usually, ada everyday, ada apa lagi ya, always, itu artinya tensesnya yang digunakan adalah simple present tense gitu kan. Dulu kita diajari seperti itu ya, karena ada everyday dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak seperti itu. Kita bisa juga bilang gini, uh, every day I went to school by bus, misalnya seperti itu. Every day I went to school by bus. Ya, misalnya ada kalimat seperti ini. Every day I went to school by bus. Nah, lalu gini, loh Pak, itu everyday. Kalau everyday itu kan harusnya pakai present tense, harusnya pakainya go Pak, nggak boleh pakai when itu. Ini dulu, kalau Anda SMP mungkin seperti itu. Ya, tapi sekarang saya mau ajari Anda nggak seperti itu. Jadi meskipun ada everyday, itu tidak selalu menggunakan simple present. Jadi nggak harus selalu menggunakan go. Bisa juga pakai when. When itu kan
pergi tapi past tense ya. Nah, tapi artinya beda di sini. Kalau Anda bilang every day I went to school by bus, itu artinya dulu setiap hari saya kalau sekolah naiknya bis. Dulu tapi. Nah, itu kalau kita ngomong every day I went to school by bus. Nah, kalau kita bilang every day I go to school by bus, itu artinya ya sampai sekarang. Setiap hari Anda kalau berangkat sekolah menggunakan bis. Nggak ada yang salah dari dua kalimat ini. Semuanya betul. Cuman artinya atau isi ceritanya, isi peristiwanya yang berbeda. Sama-sama keduanya setiap hari, tapi kalau yang I went itu setiap harinya dulu. Kalau every day I go itu setiap harinya sekarang. Ya, sampai sini jelas ya, bisa dipahami. Jadi dalam sebuah kalimat itu tidak harus ada kata keterangan waktunya. Jadi jangan dipaksakan, kalau nggak ada itu ya berarti itu enggak, seperti itu. Nah, kita tahu kata keterangannya dari mana ya, kita identifikasi dari kata kerjanya. Jadi meskipun ini tidak dituliskan yesterday atau last day-nya, kita tahu verbnya menggunakan set, berarti kejadiannya di masa lampau. Dan kejadian di masa lampau pun kita nggak bisa mendefinisikan itu kapan, kemarin atau 2 hari yang lalu atau tahun lalu, kita nggak tahu. Pokoknya yang kita tahu, the boy itu duduk di antara bapak dan ibunya yang lalu gitu, tapi nggak tahu kapan. Oke ya, mungkin bisa dipahami sampai di sini. Lalu kita ke pertanyaan kedua mengenai ini. Henry is excited gitu ya. Bapak itu excited gitu ya. Pertanyaannya kan gitu. Excited itu kan verb 2. Sebetulnya bukan verb 2, Mbak Heni. Excited di situ sebetulnya verb 3. Ya, excited di situ verb 3 bukan verb 2. Jadi kan to excite, excited gitu. Jadi excited di situ verb 3 bukan verb 2. Nah, oke, saya akan jelaskan. To be verb 3 itu bisa membentuk kata sifat. Ya, kalau kita lihat di sini ya, to be enggak harus is sih, bisa am, bisa are juga ya. Bisa was, bisa were juga. Pokoknya to be verb 3 itu bisa membentuk kata sifat. Nah, salah satunya ini I'm excited. Jadi excited itu sebetulnya verb 3 dari excite. You excite me, artinya kamu itu menarik aku gitu kan, atau membuat aku sangat tertarik gitu kan. Nah, itu membentuk kata kerja. Nah, ini yang kadang sering orang keliru ya. Orang yang sering keliru itu seperti ini. Jadi adjektif itu bisa dibentuk dari to be verb 3, bisa juga dibentuk dari to be verb ing. Contohnya seperti ini. I'm interested dengan it is interesting. Yang satunya I'm interested, satunya is interesting. Interested di situ dan interesting yang nomor 2 itu sama, artinya kata sifat tapi berbeda. Sama-sama kata sifat tapi artinya berbeda. Oke, sebelum saya jelaskan mengenai perbedaannya, ada nggak yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya mengenai ini? I am interested dengan it is interesting. Tahu nggak bedanya? Silakan. Oke, terima kasih. Tadi Mbak siapa? Sorry. Oh, Mbak Gita ya. Sekarang lagi pertanyaan buat Mbak Gita, masih sama. Pertanyaannya seperti ini. Oke, silakan Mbak Gita. Apa perbedaannya dua ini?
Oke, silakan. Mbak Gita masih jawab ya, masih terkait dengan yang tadi. Atau temennya yang lain ya, yang belum menjawab, yang belum dapat poin, kalau mau jawab boleh. Ya, nanti takutnya yang lain, wih itu udah jawab kok jawab terus gitu kan. Yang lain yang bisa jawab boleh, yang mau menjawab. Mbak Eni mungkin atau Mbak Lina atau Mbak Vena mau yang belum ada suaranya boleh. Oke, betul sekali. Ya, sama-sama artinya eh, sama-sama keduanya itu kata sifat ya. Satunya bosan, satunya membosankan. Itu sama-sama kata sifat. Nah, tapi beda artinya ketika kita tambahin ketika kita menggunakan verb 3 dan verb ing. Nah, jadi kalau yang menggunakan verb 3 artinya saya bosan. I'm bored itu artinya saya bosan. Lalu kalau Anda bilang I am boring artinya saya membosankan. Ya. Nah, ini kadang orang eh, ngomong aku boring gitu ya. Pernah nggak dengar Anda orang ngomong kayak gitu? Aku lagi boring nih gitu ya. Itu artinya apa? Artinya saya lagi membosankan. Bener nggak? Nah, jadi salah harusnya aku lagi bored nih gitu loh. Jadi orang keliru kalau bilangnya aku lagi boring itu salah ya kan. Jadi bukan aku lagi boring tapi harusnya aku lagi bored gitu loh. Ya, kalau Anda bilang aku lagi boring artinya aku lagi membosankan. Dan satu hal lagi, untuk jenis kalimat seperti ini itu kita nggak mengenal itu ya, maksudnya mengenal tenses ya. Kalau bosan ya bosan aja, nggak usah bilang aku lagi bosan gitu kan. Nanti Anda kaitkan dengan present continuous lagi. Jadinya gini, Bapak itu kan maksudnya saya sedang bosan gitu. Tapi sebetulnya nggak bisa Anda bilang saya lagi bosan. Ya kalau bosan bosan aja, nggak usah bilang saya lagi bosan. Nah, kalau Anda bilang seperti itu artinya apa? Anda memaksakan logika bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Itu Anda paksakan. Kalau di bahasa Indonesia kan wajar aku bilang, aku lagi bosen nih gitu kan wajar. Tapi kalau di Inggris nggak bisa Anda paksakan I am boring. Artinya saya to be am boring gitu kan. Eh, bosan. Atau Anda buat terjemahan sendiri, saya lagi bosan. Itu nggak boleh. Artinya Anda memaksakan logika bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Karena di dalam logika bahasa Inggris ya kalau Anda bosan ya bosan aja ya, I'm bored titik. Nggak ada istilahnya I am boring, itu nggak ada ya. Oke, sampai di sini Mbak Heni atau teman lain ada yang mau bertanya lagi nggak mengenai ini ya, mengenai ini ada yang mau tanya? Yang tanya dapat poin juga loh ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang tanya saya lanjutin nih ya. Oke, pertanyaan ketiga Mbak Marsini. Halaman 3.9 nomor D, contoh soal nomor 2. Viewbook, kenapa book tidak ada S-nya? Padahal itu kata benda jamak. Jawabannya sederhana, itu salah ya. Harusnya viewbooks. Ya. Jadi view itu kan artinya beberapa, tapi jumlahnya nggak begitu banyak gitu ya. Nah, karena jumlahnya beberapa artinya lebih dari satu, meskipun sedikit kita harus tetap kategorikan sebagai jamak. Jadi itu ralat Mbak Marsini ya, harusnya itu view books. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya halaman 3.11 yang shape, masih bingung dengan penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Sudah ya.
Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oke, heeh. Eh, oke, ya, kalau sudah bagus. Nah, ini saya juga mau jelaskan mengenai view dan little. View dan little itu sebetulnya artinya hampir sama ya kan. Ada yang tahu nggak bedanya view dengan little? Siapa Mbak Brigita? Oke, terima kasih. Nanti saya takutnya kalau Mbak kita terus yang jawab temannya yang lain nanti itu lagi jealous lagi. Oke gini, nanti kalau temennya yang lain mau jawab boleh ya. Jadi jangan berpikiran maksudnya pilih kasih lah atau apa enggak ya. Jadi kalau yang mau jawab silakan jawab ya. Oke, betul sekali. Jadi kalau view itu untuk benda yang bisa dihitung. Ya, contohnya tadi view books. Ya, books itu kan bisa dihitung. Jadi nggak mungkin kita bilang view water gitu, nggak boleh. Ya, water karena water kan tidak bisa dihitung. Ya, little water boleh. Oke. Lalu ya tadi mengenai shape katanya sudah dijelaskan ya. Saya kok lupa ya sudah malah saya lupa ya. Jadi shape di situ adalah bentuk bendanya seperti apa. Misalnya round, bundar, flat dan lain sebagainya. Lalu persegi itu contoh di modul tidak tepat. Di mana ya modulnya ya? Oh ya, maksudnya intinya di modul itu salah gitu ya. Ralat. Oke. Lalu ke pertanyaan keempat, okay, I saw a strangers in the post office or I saw strangers in the post office. Ini salah, harusnya I saw strangers ya. Jadi pilih kalau Anda mau bilang satu orang asing gitu ya, berarti I saw a stranger. Jadi uh, S-nya ini dihilangin. Ya, jadi kalau Anda mau bilang seorang stranger ya, stranger itu kan orang asing atau misterius gitu ya. Jadi kalau nggak usah kasih S belakangnya ya, I saw a stranger. Tapi kalau Anda mau bilang lihat beberapa ya, lebih dari satu stranger ya, berarti harus kasih S di sini kan. Ada S di sini. Jadi itu ralat ya Mbak ya. Oke. Oke, lanjutnya nomor 8. There are many Chinese restaurants in this small town. Or there are many Chinese restaurants in this small town. Oke, yang teman yang lain dulu yang mau jawab siapa? Ada nggak? Gampang ini. Yang mana yang betul? There are many Chinese restaurant atau yang there are many Chinese restaurants. Ayo temennya yang lain yang mau jawab supaya nggak itu aja gitu. Ya silahkan. Ya, ya betul sekali. Yang ada S-nya karena kan jamak itu ya. Jadi many itu kan ada beberapa. Nah kalau ada beberapa artinya jamak sehingga restorannya itu harus dikasih S belakangnya. Ayo temennya yang lain kok nggak aktif ini, cuma itu aja itu. Alah. Ya oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi mengenai ini? Cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau gitu ah sebelum ke sini saya mau menjelaskan lagi pertanyaan yang kemarin tambahan dari Mbak siapa ya kemarin itu yang tanya ya. Mbak Heni ya mengenai the itu loh yang apa? The town the city atau apa itu. Kalau nggak salah ingat ada dua pertanyaan itu. Mana ya kemarin?
Ini ada yang mau tanya lagi nggak? Apa hal apa yang... Oh, ya sudah betul semua kok. Ah, betul. Jadi Anda sudah bisa membedakan antara in dan on. Ya, oke. Okay. Jadi betul. Jadi kalau in itu intinya apa? Intinya ada di dalam gitu kan. Kalau on ada di luar gitu ya. Kemudian ada di luar ya, di luar mobil. Tapi dalam posisi sebetulnya dua-duanya sama, artinya di atas juga gitu ya. Bedanya apa? Kalau in itu di atasnya, di atas apa, tempat duduknya di dalam mobil gitu kan. Sedangkan on itu di atas juga, tapi di atasnya dalam, di luar mobil gitu loh. Jadi yang ada cewek yang duduk di atas, oh itu namanya saya lupa ya, apa jok apa yang itu kap mobil itu namanya apa saya lupa. Hood ya, H O O D. H O O D itu artinya, itu H O D atau hood sih saya lupa. Ini kalau nggak salah ya. Oke, ya, betul. Jadi kalau kap mobil itu kita sebutnya HOOD ya, hood. Itu artinya kap mobil. Misalnya jadi the girl is sitting on the hood of the car. Misalnya seperti itu. Artinya wanita itu atau gadis itu duduk di atas kap mobil, the hood. HOOD, ya, itu artinya kap mobil. Oke, lalu saya mau tanya ini yang pertanyaan dari Mbak Heni. Mengenai artikel. Ya, oke, mengenai artikel. Nah ini ya, selamat malam Pak Devri. Saya mengajukan pertanyaan di bawah ini. After this tour, you have bla 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 whole afternoon free to explore the city. Why we use article the? Kenapa pakainya the? Ini beberapa sudah ada yang mencoba menjawab ini. Mbak Eni Astuti. Oh, Mbak Eni Astuti online juga kan ini? Halo Mbak Eni. Mungkin bisa dibantu Mbak menjelaskan Mbak. Halo Mbak Eni ada nggak nih? Oh ada Mbak Eni Astuti. Halo. Halo, selamat malam Mbak Eni.
Oke, jawaban dari Mbak ini sebetulnya sudah tepat ya. Jadi kalau the itu mengacu pada spesifik waktu tertentu. Nah, jadi setelah ini Anda bisa explore atau jalan-jalan di kota ini. Jadi di kota yang pada waktu itu ya dimaksudkan. Ya, makanya pakainya the city. Nah, itu alasannya. Nah, sebetulnya gini, kalimat ini nggak salah juga kalau misal kita kasih a city pun nggak masalah sebetulnya. Jadi misalnya seperti ini, after this tour you have free time whole afternoon, you have the whole afternoon. Nah, maksudnya oh ya betul, sorry. Artinya the whole ya, sorry pertanyaannya tuh. Itu spesifik waktu tertentu. Jadi nggak boleh dikasih kalau yang city-nya boleh ya. Jadi misalnya to explore the city boleh, atau to explore a city juga boleh. Nah, bedanya apa? Kalau the city itu artinya kota yang dimaksudkan sudah jelas yang mana gitu kan. Tapi ketika Anda tuliskan a city gitu ya, after this tour you have the whole afternoon free to explore a city gitu ya. Nah, artinya kalau a city di situ kotanya belum tahu ya yang mana itu kan. Pokoknya sebuah kota deh gitu loh. Nah, karena memang perbedaan dari artikel the dengan a itu terkait dengan diketahui atau tidaknya sebuah objek gitu ya. Kalau sudah diketahui gitu ya antara si pembicara dengan si pendengar, kita menggunakan the. Sebaliknya kalau belum tahu gitu ya, kita pakainya a. Oke, itu jawabannya. Lalu yang kedua, what do you usually have for breakfast? Oke. Nah, terus sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab dulu? Kenapa kok tidak perlu ada artikel di situ? Atau zero artikel kan istilahnya seperti itu. Kenapa? Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Nah, sebetulnya alasannya seperti ini. Kalau zero artikel itu kan artinya tidak perlu artikel. Jadi ada beberapa kata benda itu yang tidak perlu artikel. Nah, kata benda yang tidak perlu artikel itu adalah kata benda yang bentuknya umum. Salah satunya adalah kata benda yang bentuknya umum atau general. Nah, kayak sarapan, makan siang, makan malam tadi dikatakan itu apa tadi Mbak? Maksudnya sudah umum gitu ya. General. Loh enggak, kalau umum dengan spesifik. Oke. Ya, oke. Jadi betul sekali. Kalau untuk kata benda yang sifatnya itu umum, itu nggak perlu artikel, ya. Nah, salah satunya adalah breakfast. Nah, apakah salah kalau misalnya kita kasih artikel? Enggak juga. Boleh juga kita kasih artikel dalam kalimat itu. Misalnya gini, what do you usually have for a breakfast this morning? Misalnya gitu kan. Tapi usually-nya nggak boleh ding. What do you have for